Tahukah kamu jika ada banyak pengusaha sukses di Indonesia dan memiliki kekayaan miliaran hingga triliunan? Untuk mencapai kesuksesan tersebut, tentu mereka sudah melalui banyak anak tangga, jatuh bangun, dan melalui banyak tantangan. Namun, berkat etos kerja yang baik dan pantang menyerah, para pengusaha tersebut akhirnya berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Beberapa di antaranya bahkan masih berusia cukup muda. Siapa saja mereka? Berikut informasinya. Oke teman-teman, sebenarnya ada banyak pengusaha Indonesia yang sudah berhasil meraih kesuksesan. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Gibran Rakabuming. Siapa yang tidak kenal dengan Gibran Rakabuming? Anak Presiden RI Jokowi yang saat ini sudah menjadi wakil presiden terpilih. Sebelum menjadi pengusaha sukses dan populer, pria muda ini pernah berada di posisi merintis usaha, bahkan ia mengandalkan pinjaman ke bank untuk mengembangkan bisnis catering yang dimilikinya. Sebenarnya, Gibran bisa saja meneruskan bisnis ayahnya dalam industri mebel. Namun dia memilih jalannya sendiri dalam bidang catering dan wedding organizer. Gibran pun mulai mencari pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal. Dari 7 pengajuan modal yang dilakukan, hanya ada 1 permohonan yang diterima oleh bank. Modal itu kemudian ia gunakan untuk membangun Sili Pari. Kini ia sudah menjadi pengusaha sukses dan memiliki banyak, yaitu House of Knowledge, Markobar, iColor, Tugas Negara Bos, dan Mangkoku. Di samping itu, ada beberapa bisnis lainnya yang dikelola oleh Gibran Rakabuming. Sayangnya, bisnis tersebut tidak berhasil bertahan lama dan gulung tikar. Bisnis tersebut diantaranya Gola, Ternak Kopi, Siap Mas, dan Madhang. Seiring berjalannya waktu, nama Gibran Rakabuming semakin melejit di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi setelah ayahnya menjabat menjadi seorang gubernur dan menjadi presiden. Tentunya sedikit banyaknya hal ini berpengaruh pada bisnis yang dikelolanya. Kemudian kedua yaitu Bob Sadino. Setelah Gibran, pengusaha sukses lainnya yaitu mendiang Bob Sadino. Pengusaha ini merupakan contoh pengusaha yang bisa dikatakan merintis bisnisnya dari bawah. Ia pernah mengalami kondisi pontang-panting dalam masa perintisannya. Dalam perjalanan bisnisnya, Bob Sadino pernah menjadi seorang karyawan
BUMN selama 9 tahun. Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut karena ingin menjadi pengusaha. Sayangnya, ia yang dibangunnya tidak langsung berhasil. Pada saat itu, ia mencoba bisnis sewa mobil, tetapi tidak berjalan dengan baik, alias mandek. Bob Sadino juga terlibat kecelakaan pada saat menyetir mobil Mercedes-Benz yang disewakannya. Hal ini membuatnya tidak bisa melanjutkan bisnis rental mobil tersebut. Selanjutnya, ia menjadi seorang buruh bangunan dan dibayar dengan upah harian. Dalam kondisi tersebut, ia kemudian melihat peluang dari bisnis peternak ayam. Dengan modal yang dipinjamnya dari tetangganya, Bob mulai jualan telur ayam negeri. Ia memasarkan langsung telurnya door to door ke rumah ekspatriat di sekitar tempat tinggalnya. Kini ia berhasil menjadi pengusaha sukses dengan mendirikan Kemchi, sebuah supermarket yang menyediakan beragam produk peternakan dan pertanian. Kemudian ketiga, yaitu Robert Budi Hartono. Robert Budi Hartono merupakan seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan jarum. Awalnya, usaha tersebut memiliki nama Jarum Gramofon. Lalu, nama tersebut direbranding oleh ayahnya dengan nama Jarum. Di tahun 1963, pabrik tembakau tersebut mengalami kebakaran hebat yang melalap sebagian besar aset perusahaan. Namun semenjak kejadian tersebut, Budi bersama adiknya membuat inovasi baru dengan menciptakan produk rokok yang bervariasi. Di tahun 1972, bisnis ini mulai kembali berkembang dan berekspansi. Jarum mulai menggunakan mesin produksi yang lebih canggih, mengekspor rokok ke luar negeri, hingga melakukan beberapa langkah besar lainnya. Inilah yang menjadi momen awal Budi Hartono menjadi seorang pengusaha sukses. Tidak berhenti di sana, kini Budi Hartono juga menjadi salah satu pemegang saham paling besar di BCA, yaitu Bank Sentral Asia. Berkat kesuksesannya, Budi Hartono juga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sekitar 303 triliun. Tidak heran jika ia masuk ke dalam daftar pengusaha sukses di Indonesia. Kemudian yang keempat, Edward Tirtana dan James Pranato. Siapa yang tidak kenal dengan brand kopi kenangan? Brand kopi yang satu ini sangat dekat dengan kalangan anak muda. Ia berhasil mencapai kesuksesannya dalam beberapa tahun sejak dibuka pada tahun 2017 lalu. Kehadiran kopi kenangan bermula dari James Pranato dan Edward Tirtanata yang melihat adanya kesenjangan antara kafe kelas atas dan kedai kopi kecil. Dari pengamatan tersebut, akhirnya terciptalah ide membangun kopi kenangan. Untuk membangun kesuksesan kopi kenangan,
Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh dua pengusaha sukses, di antaranya memahami kebutuhan anak muda yang menjadi sasaran utama, jeli dalam melihat peluang, inovatif dalam memberikan nama produk sehingga terasa lebih akrab dengan konsumen, mengoptimalkan pemasaran melalui media sosial, melakukan eksperimen dengan menciptakan varian baru, senantiasa menjaga kualitas dari bahan baku yang digunakan untuk produk kopi kenangan. Dengan menerapkan beberapa strategi tersebut, kopi kenangan kini berhasil membuka lebih dari 600 gerai yang tersebar di 45 kota. Tidak hanya di Indonesia, brand ini bahkan sudah melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri. Diketahui brand ini berhasil menjual hingga 3 juta gelas per bulannya. Berkat pencapaiannya tersebut, kopi kenangan mendapat suntikan dana dengan nilai sekitar 4,9 triliun. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu Ferry Unardi. Pengusaha sukses berikutnya di Indonesia yaitu Ferry Unardi yang merupakan pemilik Traveloka. Di usianya yang masih muda, ia berhasil membina Traveloka menjadi sesukses sekarang. Kehadiran Traveloka bermula ketika ia berkuliah di Harvard. Di sana ia menjalani bisnis jual beli tiket pesawat terbang. Ternyata hal ini memberikannya ide untuk membuat sebuah bisnis penjualan tiket pesawat. Ia berencana menjualnya dalam sebuah platform yang bisa diakses secara real time dan mudah oleh pengguna. Tepat ketika usianya baru mencapai 23 tahun, pengusaha sukses ini mulai beranjak dari zona nyamannya. Ia mulai membangun startup Traveloka agar tidak tertinggal oleh yang lain. Saat itu, startup dalam bidang reservasi tiket sedang booming. Pada awal dibangun, tepatnya tahun 2012, Traveloka memiliki konsep sebagai platform pembanding harga tiket pesawat. Kala itu, Traveloka didirikan oleh 3 orang, yaitu Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert. Seiring berjalannya waktu, Ferry melihat jika masyarakat tidak hanya ingin mencari tiket termurah saja, tetapi juga langsung melakukan pemesanan tiket. Oleh karena itu, Traveloka berubah menjadi platform reservasi tiket pesawat pada tahun 2013. Tantangan terberat Ferry selama membangun Traveloka yaitu bagaimana cara memanajemen tim yang awalnya hanya berjumlah 8 orang, kemudian menjadi puluhan hingga ratusan orang. Demikian kelima wirausaha ini mewakili evolusi lanskap bisnis di Indonesia. Dari era konvensional yang mengandalkan relasi dan ketahanan fisik, hingga era modern yang digerakkan oleh inovasi teknologi. Benang merah dari kelima kisah ini adalah kemampuan beradaptasi dan kejelian membaca kebutuhan zaman. Pelajaran terpenting yang dapat dipetik adalah bahwa bisnis yang sukses selalu berakar pada kemampuan memberikan solusi atas masalah di sekitarnya. Jangan lupa untuk like, subscribe jika informasi ini bermanfaat, dan share
ke sesama pengguna yang saat ini sedang mencari solusi usaha terbaru. Terima kasih sudah menonton.